بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dalil kebolehan menambah lafaz sayyiduna di dalam salawat, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat, terutama ketika membaca tahiyat, baik di tahiyat awal ataupun di tahiyat akhir. Jadi kan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Jadi memang di dalam hadis-hadis yang sahih yang warid daripada baginda Nabi tidak ada penambahan kata Sayyiduna. Di dalam bentuk salawat yang diajarkan baginda Nabi di dalam hadis-hadis yang warid itu memang tidak ditemukan lafaz sayyiduna. Tapi apakah dengan menambah lafaz sayyiduna itu menjadi haram? Tentu tidak. Apa dalil kita tentang kebolehan menambah lafaz yang demikian? Ma hukmu idkhali lafzi sayyidina fi salati 'ala nabi? Apa hukum memasukkan lafaz sayyiduna? Apa hukum memasukkan lafaz sayyiduna? Ma hukmu idkhali lafzi sayyidina? Apa hukum memasukkan lafaz sayyiduna fi salati 'ala nabi, ketika bersalawat kepada Nabi? Ketika bersalawat kepada Nabi. Nah, jadi kita mengatakan tidak masalah, tidak mengapa. Bahkan ada dalil-dalil pendukung yang menguatkan, walaupun tidak dalil yang sharih, tapi ada dalil pendukung yang mengatakan kebolehan menggunakan lafaz sayyiduna di dalam bersalawat kepada Nabi. Fal jawabu, maka jawabannya, la ba'sa, tidak mengapa, tidak mengapa, biqauli, dengan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada kalimat Sayyidina Muhammad. La ba'sa biqauli, tidak mengapa dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Ini yang warid yang datang dari baginda Nabi di beberapa riwayat hadis. Ada juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti bertambah di dalamnya kalimat Sayyiduna. Dan ini tidak mengapa, la ba'sa bihi.
Wa illam yarid fil alfadhil ma'thurati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yarid fil alfadhil ma'thurati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak diriwayatkan dari lafaz-lafaz yang datang dari baginda Nabi. Walaupun tidak ada riwayat ataupun walaupun tidak diriwayatkan dari lafaz-lafaz salawat yang warid yang datang dari Nabi. Ma'thurah yang datang dari Nabi. Jadi memang di dalam hadis-hadis yang datang dari baginda Nabi tentang tata cara bagaimana bersolawat kepada Nabi itu memang tidak ditemukan lafaz sayyiduna. Kebanyakan hadisnya itu hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada kata sayyiduna. Lalu bagaimana dalil kita mengatakan boleh menambah lafaz sayyiduna? Itu dengan dalil pendukung. Itu dengan dalil pendukung. Apa salah satu dalilnya? Wa thabata 'an Ibnu Umar, dan telah tetap atau telah sabit dari Abdullah ibnu Umar. Jadi ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Ini riwayatnya riwayat yang sahih. Annahu kana yaqulu fit tasyahhudi, bahwasanya beliau berkata ketika di dalam tasyahud. Berarti di dalam salat. Beliau berkata ketika di dalam tasyahud. Beliau berkata di dalam tasyahud, baik di awal ataupun di tsani. Apa beliau katakan ketika mengucapkan tasyahud itu? Kan di dalam tasyahud itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia lafaznya kan? Tapi apa yang dibaca oleh Abdullah ibn Umar? Apa yang dibaca oleh Ibnu Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Sedangkan yang warid dari baginda Nabi apa? Yang datang dari baginda Nabi lafaz salawat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan yang warid. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Umar apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah. Wa kana yaqul, dan Abdullah bin Umar berkata, dan Abdullah bin Umar berkata, wa ana zidtuha, dan aku yang menambahnya dengan sengaja. Beliau tahu bahwa yang diajarkan oleh baginda Nabi hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa? Abdullah bin Umar menambah dengan sengaja asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ai ana zidtuha. Itu dia. Wa ana zidtuha, dan aku yang menambahnya. Apa yang ditambah itu? Ai kalimata wahdahu la syarikalah. Yaitu kalimat wahdahu la syarikalah. Soal, kalau seandainya tidak diperbolehkan menambah lafaz sayyiduna di dalam salawat, apalagi di dalam salat, lalu bagaimana dengan Abdullah bin Umar? Di dalam salat juga, di waktu ketika tasyahud, baik di awal dan di tsani, dia mengatakan
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah tambahan dari dirinya. Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan yang demikian? Kenapa dia berani mengatakan yang demikian? Apakah dia ahli bid'ah? Tidak. Karena kenapa? Karena tidak merusak kepada makna. Kalau seandainya dikatakan, oh itu tidak boleh, berarti Abdullah bin Umar adalah ahli bid'ah. Berani mereka tidak mengatakan Abdullah bin Umar ahli bid'ah. Apakah mereka lebih paham agama daripada Abdullah bin Umar? Lalu kenapa ditambah oleh Abdullah bin Umar wahdahu la syarika? Apakah mereka mengatakan Abdullah bin Umar lebih paham agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La haula wala quwwata illa billah. Bisa dipahami kan? Dan kedua, ada spidol kita. Ada hadis dari baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Ana sayyidu waladi Adama wala fakhra. Ini juga dalil bagi kita bahwa tidak ada masalah kita menambah lafaz sayyiduna di dalam salawat, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Kenapa? Karena tidak merusak makna. Rawahu Tirmizi. Apa artinya? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin manusia atau aku adalah penghulu seluruh manusia. Aku adalah penghulu seluruh manusia di hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin, aku adalah penghulu seluruh manusia di hari kiamat. Wala fakhar. Artinya apa? Aku mengatakan kalimat tersebut bukan karena kesombongan. Aku mengatakan kalimat tersebut bukan karena kesombongan, bukan karena sombongnya Nabi dia mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Tidak. Berarti Nabi memberikan gelar kepada dirinya dengan kata apa? Sayyid. Apa arti sayyid? Penghulu, pemimpin. Nabi sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi memberi gelar kepada dirinya kata sayyid. Memberi gelar kepada dirinya kata sayyid.